Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Shaimin shaimat rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan hanya karena nikmatnya lah, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur dalam taat, kita masih bisa hadir di muka bumi ini menjalankan perintahnya. Salah satunya adalah kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berapa banyak di luar sana masih ada saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan yang belum beruntung, dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sehingga dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Shaimin shaimat, Alkisah dalam kehidupan Rasul, Bilal bin Rabah pernah bersandung tentang kerinduannya terhadap Mekah. Nabi pun mendengarnya, yang dengan senandung tersebut membuat Nabi meneteskan air mata karena rindu dengan tempat kelahirannya Mekah. Pada kisah lain, setelah Nabi berhasil memenangkan peperangan dan menumpas pengkhianatan dari Bani Quraisyah, Rasul tampak murung karena rindu terhadap Mekah. Yang dengan kerinduan itu menjadi penguat semangat untuk melakukan tawaf bersama 1.400 para sahabat dengan damai. Di hari-hari Ramadan seperti ini, kita biasanya akan bertemu dengan sebuah tradisi masyarakat. Tradisi yang secara hakikat merupakan kebaikan yang dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Tradisi tersebut adalah mudik. Sebuah tradisi yang umumnya banyak dilakukan oleh orang-orang Asia, terlebih lagi umat Islam. Menariknya, bagi umat Islam khususnya di Indonesia, tidak sedikit dari masyarakat meyakini tradisi mudik ini seakan menjadi sebuah kewajiban tersendiri dan dilakukan pada waktu tertentu, yaitu pada saat Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Tradisi yang jika tidak dilakukan maka ada perasaan merasa tidak afdol atau bahkan menjadi dosa tersendiri antara tidak menjalaninya atau karena tidak bertemu orang tua dan handetolan di kampung halaman. Shaimin shaimat, sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah pemudik dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2016 turun dari 23 menjadi 18 juta, namun kembali naik 15% pada tahun berikutnya. Hal ini tentu menjadi PR tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal memonitornya. Mengingat pada saat menjalani tradisi mudik, banyak korban meninggal selama proses tersebut. Bahkan pada 2013-2016 tercatat lebih dari 3.000 orang meninggal. Sekalipun kita meyakini bahwa wafatnya makhluk adalah sebuah sunnatullah. Islam agama sempurna yang mengatur semua lini kehidupan manusia secara detail. Dari menjelang tidur, bangun, beraktivitas, hingga bertemu malam kembali. Dari urusan dapur hingga urusan negara dan hubungan diplomatik. Dari urusan rakyat hingga petinggi negara. Begitu juga Islam mempunyai konsep silaturahim sebagaimana dalam penggalan surat di surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan pelihara hubungan silaturahim. Begitu juga Rasulullah SAW pernah bersabda dari Anas bin Malik, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah melakukan silaturahim. Sesungguhnya bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang membalas kebaikan, namun orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang menyambung hubungan dengan orang yang telah memutuskan silaturahim.
Juga terkait dengan silaturahim, yang terbaik adalah dengan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, baik berupa bantuan materi, doa, kunjungan, perhatian, kasih sayang, dan menjaga nama baik pada saat mereka hidup ataupun setelah wafat. Dengan cara salah satunya adalah menghormati teman-teman orang tua kita selagi mereka hidup. Kedurhakaan kepada orang tua dapat menjadikan kita durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, agar kita sebagai makhluk Allah dapat hidup sebagaimana yang Allah perintahkan, maka setidaknya kita mesti meriset cara pandang kita terhadap tradisi mudik ini. Bahwa mudik tidak identik dan tidak ada kaitan khusus sebagai sebuah ibadah dengan ibadah Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri. Namun yang kita lakukan adalah karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, wabil khusus ibu dan kerabat, serta bersilaturahim, menyambung semua yang putus. Dalam hal melakukan mudik ini pun, dengan versi yang lurus, perlu kita perhatikan adab-adabnya. Pertama, tidak meyakini bahwa silaturahim hanya dapat dan afdol dilakukan pada Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri saja, termasuk bermaaf-maafan di dalamnya. Kedua, bagaimana cara berpakaian kita pada saat bersilaturahim tidak menyerupai kaum lain yang bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, menjadikan silaturahim mudik justru menjadi sarana kemaksiatan. Jangan sampai ini kita lakukan dengan hiburan-hiburan bertentangan dengan agama. Keempat, agar tidak bercampurnya baik laki-laki maupun perempuan yang bukan muhramnya. Kelima, tidak berlebih-lebihan dalam makanan yang mubazir, sementara masih banyak orang lain dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan bisa jadi masih banyak adab-adab lain yang mesti kita jaga, adab-adab yang selaras dengan agama kita, yaitu Islam. Namun demikian, semua manusia dunia ini termasuk umat Islam di dalamnya sedang sama-sama merasakan bencana dengan adanya wabah penyakit COVID-19. Penyakit yang dalam penyebarannya sangat cepat dan tidak sedikit yang wafat karenanya. Kita bersama-sama berdoa di bulan yang mulia ini untuk saudara-saudara kita yang muslim dan muslimah yang wafat karena wabah tersebut. Semoga dalam keadaan husnul khatimah, dan bagi yang masih sakit Allah sembuhkan dengan kesembuhan sempurna. Karena kita berada dalam sebuah aturan negara di mana mengikuti himbauan dan pemerintah merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Terlebih lagi dengan adanya fatwa ulama yang menyatakan untuk kita melakukan aktivitas tetap tinggal di rumah, termasuk di dalamnya beribadah, dan untuk tidak melakukan mudik atau pulang kampung. Bukan karena kita takut mati atau takut menghadapi takdir, namun sebagaimana dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu bahwa kita menghindar dari satu takdir menuju takdir Allah yang lain. Menghindar dari sesuatu yang berpotensi merusak dan mengancam jiwa, bukan hanya diri sendiri, namun juga orang lain, adalah kewajiban yang juga harus kita prioritaskan di atas sunnah silaturahim. Semoga niat kita dalam beribadah, termasuk di dalamnya silaturahim ini, tetap Allah jaga dan Allah catat sebagai kebaikan yang berlipat ganda. Secara prioritas pun dalam kondisi pandemi seperti ini adalah kewajiban kita untuk melihat kondisi orang yang terdekat dengan kita, yaitu tetangga kita, sahabat, atau orang-orang di sekitar hubungan kita dalam skop dan levelnya. Tidaklah beriman seseorang yang tetangganya kelaparan sementara dirinya kenyang. Bukankah kebaikan yang sangat efektif apabila semua atau sebagian dana yang direncanakan dalam silaturahim dapat kita infakkan atau sedekahkan, baik secara pribadi-pribadi maupun pada lembaga sosial yang sudah kita kenal track recordnya. Sebagai contoh, lembaga amil zakat di perusahaan kita ada lembaga ZIS dan wakaf, yang apabila kita berinfak, sedekah dan zakat yang kita serahkan akan lebih efektif. Karena sebagai sebuah lembaga tentu memiliki data duafa yang benar dan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Juga program-program pengentasan duafa agar memunculkan kembali muzaki-muzaki baru, mengangkat duafa menjadi muzaki. Karena ingatlah, ada hak orang lain dalam harta kita, dan tak akan berkurang harta yang disedekahkan. Karena sejatinya kita semua akan mudik ke kampung akhirat yang jauh, yang butuh perbekalan yang banyak. Sebagaimana kita juga mudik, tentunya kita akan membawa perbekalan
Semoga harta yang kita infakkan akan menjadi bekal yang dapat menyelamatkan kita kelak. Terakhir, semoga dengan puasa Ramadan kali ini Allah menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa, menjadi orang yang menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.